saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Penangkapan seorang residivis kasus pencurian di tempat persembunyiannya di Kota Makassar berlangsung menegangkan. Kelangkaan BBM jenis solar di Kabupaten Toraja Utara semakin parah. Antrean kendaraan di depan 4 SPBU mencapai panjang hampir 1 km. Kemunculan seekor buaya di Sungai Lolisan, Kabupaten Sinjai, membuat warga takut pergi ke sawah dan kebun. Diduga mengalami remblong sebuah mobil terbalik ke jurang sedalam 5 meter di Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Pengemudi dan istrinya mengalami lecet pada bagian bahu. Sebuah mobil dievakuasi dari jurang sedalam 5 meter di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sabtu lalu. Mobil terjepit antara tebing jurang dengan tiang rumah panggung warga. Usut punya usut, mobil yang dikemudikan Rasmin bersama istrinya itu mengalami kecelakaan tunggal. Saat menanjak di tanjakan jalan tersebut diduga tiba-tiba rem mengalami blong sehingga terbalik ke jurang dekat rumah warga. Pengemudi dan istrinya mengalami luka lecet di bagian bahu. Mengalami rem blong pada saat menuju ke tempat acara pesta pengantin. Sampai saat ini alhamdulillah telah dilaksanakan evakuasi kendaraan yang aman. Untuk korban jiwa nihil, cuman mengalami luka lecet pada bagian bahu kebentur pada saat mobil terbalik. Evakuasi yang berlangsung selama 2 jam ini menjadi tontonan warga. Mobil naas ini berhasil dievakuasi menggunakan mobil derek Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare. Kesulitannya tadi ini Pak, karena dia terjepit. Kemudian jurangnya ini ada kedalaman kurang lebih 5 meter. Jadi di sini agak kesulitan kita karena kondisi unit yang jatuh ini, kendaraan yang jatuh ini terjepit di bawah. Jadi ruang geraknya agak sempit, jadi kita harus lakukan posisi mobil diangkat baru kita putar supaya posisi mobil ini bisa kita evakuasi dengan bagus. Meski tidak mengalami kerusakan parah, mobil dibawa ke bengkel untuk mendapatkan perbaikan pada bagian rem. Suari Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Gelar patroli rutin di sejumlah ruas jalan di Kota Makassar, polisi mendapati sejumlah motor menggunakan knalpot bising yang disembunyikan di halaman minimarket. Motor itu diduga akan digunakan oleh sekelompok remaja dalam judi balap liar. Tim patroli gabungan perintis presisi Polrestabes Makassar menggelar patroli di sejumlah ruas jalan yang sering dijadikan arena judi balap liar oleh remaja pada Kamis lalu. Di tengah patroli, polisi mendapati sekelompok remaja berkumpul di dekat minimarket di Jalan Masjid Raya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Tak mudah dikelabui, polisi melakukan penyisiran dan mendapati sejumlah motor dengan knalpot bising diparkir di halaman minimarket. Remaja itu ingin mengelabui polisi jika motor yang disimpan seolah-olah milik pengunjung minimarket. Namun setelah digeledah, kawanan remaja itu pun mengakuinya. Kami melaksanakan patroli, kemudian kami mendapatkan ada motor yang berindikasi melakukan balap liar dan parkir di salah satu minimarket. Setelah kita anggota periksa motor tersebut, memang betul melaksanakan balap liar, namun begitu patroli lewat, mereka sembunyi di satu minimarket, kemudian anggota amankan. Sejumlah motor yang terjaring tanpa kelengkapan dokumen dan menggunakan knalpot bising langsung digelandang ke unit Satlantas Polrestabes Makassar untuk selanjutnya dikenakan sanksi tilang. Andi Muhammad Sadi melaporkan dari Kota Makassar. Sebanyak 4 rumah warga di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros menjadi korban pencurian saat kondisi rumah sedang kosong ditinggal pemiliknya bekerja. Akibat pencurian, para korban mengaku kehilangan uang, tunai, ponsel, hingga mesin pompa air. Acak-acakan kondisi rumah warga setelah dibobol oleh maling. Rumah dibobol saat ditinggal pemiliknya. Pencurian terjadi di 3 perumahan berbeda di Dusun Bonto Ulu, Desa Telung Pocoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Jumat lalu.
4 rumah warga jadi sasaran pencurian. Pelaku membawa kabur uang tunai, 2 ponsel dan mesin pompa air. Betul ada 4 rumah yang dibobol, namun 2 rumah dua rumah Iya, 2 rumah. 2 rumah mengalami Kerugian. pencurian berupa HP dan uang. Iya, uang tunai. Itu kalau mereka masuk rata-rata lewat mana, Bang? Lewat depan, pintu depan, ada yang lewat jendela. Itu kejadiannya bersamaan atau gimana, Pak? Yang 3 rumah bersamaan. Yang terakhir baru ditahu bahwa waktunya yang beda. Pelaku yang diduga spesialis pencurian rumah kosong ini berpura-pura sebagai tamu agar tetangga tidak menaruh rasa curiga. Saat kondisi terlihat sepi, pelaku pun langsung mencungkil pintu dan jendela rumah warga. Jika ada tamunya yang mau menginap 1 kali 24 jam minimal menyampaikan atau menginfo kepada kami, kepada Pak RT, Pak Dusun, seperti ini tamu yang datang tujuannya apa ke sini, biar kami harap desa kami, dusun kami ini aman ya. Kasus ini pun telah ditangani oleh Kepolisian Sektor Lau, Polres Maros. Warga pun diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, utamanya saat hendak meninggalkan rumah. Raisa melaporkan dari Kabupaten Maros. Penangkapan seorang residivis kasus pencurian di tempat persembunyiannya di Kota Makassar berlangsung menegangkan. Pelaku melawan menggunakan senjata tajam dan berusaha merebut senjata api milik polisi. Bergerak cepat, unit Jatanras Polrestabes Makassar merangsek masuk ke tempat persembunyian seorang pelaku pencurian di Jalan Macini, Sombola, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Pelaku diketahui baru saja mencuri 1 televisi di sebuah indekos dan sepeda motor. Namun residivis spesialis bobol rumah warga itu tak tinggal diam. Pelaku yang membawa senjata tajam menunjukkan perlawanan, bahkan nekat hendak merebut senjata api milik petugas. Berumur 26 tahun, di mana pelaku ini pada saat ditangkap baru saja melakukan pencurian dan pemberatan, ya, berupa sepeda motor maupun televisi. Di mana pelaku ini adalah residivis dengan tindak pidana serupa. Dia sudah 6 kali keluar masuk sel. Dari catatan kepolisian, pelaku telah 6 kali keluar masuk rutan dengan kasus pembobolan rumah. Kini barang bukti berupa 1 sepeda motor dan sebuah televisi hasil curian disita petugas. Sementara pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Masih terkait kasus pencurian, buronan spesialis pembobol sekolah di Kabupaten Goa akhirnya diringkus polisi. Residivis ini ditangkap di lokasi persembunyiannya saat berusaha kabur melalui pintu belakang. Polisi juga menyita sejumlah barang hasil curian. Usai sudah pelarian Rusdi, 24 tahun yang masuk dalam target operasi polisi. Rusdi merupakan residivis kasus pencurian ini ditangkap di sebuah rumah kosong di Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Sombabu, Kabupaten Goa, Jumat lalu. Rumah ini dijadikan pelaku untuk bersembunyi dari kejaran unit Jatanras Polres Goa setelah 3 bulan bersembunyi di Sulawesi Tengah. Terakhir, pelaku bersama 2 rekannya yang telah ditangkap membobol sekolah SMK di Kabupaten Goa dengan membawa kabur sejumlah barang elektronik. Penangkapan terhadap pelaku pencurian yang mana yang bersangkutan adalah residivis, dan terakhir ini dia melakukan pencurian di salah satu sekolah di Kabupaten Goa, tepatnya di Kecamatan Sombabu, dan yang pelaku ini berhasil mengambil beberapa peralatan sekolah, yaitu 4 buah laptop, 4 kamera digital, 1 mesin las, 1 gerinda, 2 bor listrik, dan 1 bor cas. Pelaku akan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Ancaman kurungan 9 tahun penjara menanti pelaku. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa.
Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kelangkaan BBM jenis solar di Kabupaten Toraja Utara semakin parah. Antrean kendaraan di depan 4 SPBU mencapai panjang hampir 1 kilometer. Antrean kendaraan terjadi sejak hampir 2 pekan ini di depan 4 stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kabupaten Toraja Utara Kamis lalu semakin parah. Antrean kendaraan truk dan bus angkutan antar kota, antar provinsi harus rela mengantri berjam-jam untuk mendapatkan pasokan bahan bakar minyak jenis solar. Akibatnya, jalan lintas tengah Sulawesi yang menjadi jalur utama penopang ekonomi ke sejumlah wilayah macet. Para sopir truk meminta kepolisian melakukan pengawasan karena disinyalir BBM jenis solar dikuras oleh para pengepul untuk meraup keuntungan pribadi. Yang paling banyak itu yang mobil pickup yang diganti tangki. Tangki rakitan begitu? Iya. Itu yang biasa mengalah atau makanya kita tergaulah mengantri karena bagaimana mereka punya mobil kijang atau yang semacam panter apa segala macam itu yang mobil kecil kan diganti tangkinya itu Pak. Itu yang bikin lambat kita pengisian di SPBU.